Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam program Sadhu Sharing Dharma Universal. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi sedikit mengenai Ulambana. Ya, karena di minggu-minggu ini kan sebagian besar umat Buddha kita merayakan Ulambana di wihara-wihara di dalam minggu-minggu ini ya, itu banyak yang mengadakan upacara-upacara Ulambana. Nah, Ulambana itu sendiri apa sih, Bapak Ibu? Dari mana munculnya tradisi Ulambana ini? Kalau dalam tradisi Buddhis, Bapak Ibu, Ulambana ini bertepatan, kebetulan kalau di Mahayana itu dengan Theravada itu ada sedikit perbedaan mulainya masa wasa, ya Bapak Ibu ya, teman-teman sedharma. Jadi kalau di tradisi Mahayana, biku-biku berwasa itu 1 hari setelah Waisak. Sementara kalau biku-biku yang tradisi Theravada kan 1 hari setelah Sada. Jadi kalau kita mengenal Katina yang biasa kita rayakan itu adalah tradisi Theravada yang jatuhnya di bulan kurang lebih Oktober-November itu. Nah, kalau di bulan sekarang ini, Agustus ini, bulan 7 penanggalan bulan, itu adalah Sanggadananya atau perayaan Katinanya untuk tradisi Mahayana sebetulnya ya. Nah, tetapi memang tradisi Mahayana agak sedikit berbeda Sanggadananya dengan tradisi Theravada. Di tradisi Mahayana ada satu cerita yang sangat terkenal, itu cerita mengenai Mahamoggallana. Ya, Mahamoggallana ini tentu Bapak Ibu teman-teman semua kenal ya, kita semua kenal. Beliau adalah salah satu siswa utama Buddha yang terkenal dengan kesaktiannya. Mahamoggallana ini pada suatu ketika beliau ini terpikir ibunya, ya, membayangkan ibunya yang terakhir di alam peta gitu ya, sehingga beliau ingin membantu. Maka dengan kekuatan kesaktiannya, Mahamoggallana ini kemudian bisa bertemu dengan ibunya dan ingin membantu ibunya, memberikan makanan dan segala macamnya seperti itu ya. Tetapi walaupun Mahamoggallana ini sudah mencapai tingkat arahat dan memiliki kesaktian yang luar biasa, tetap dia sendiri tidak bisa membantu ibunya yang terlahir di alam sengsara tadi. Nah, kemudian Moggallana turun kembali gitu ya, bertemu dengan Buddha. Kemudian beliau bertanya, Moggallana bertanya kepada Buddha maksudnya ya, bagaimana caranya agar saya bisa menolong ibu saya yang terlahir di alam peta ini. Nah, kemudian Buddha mengatakan, selesai masa wasa, para biku semuanya memiliki parami yang cukup, yang banyak gitu ya. Dan kalau para biku ini, sangga ini melakukan kebajikan, membacakan doa pelimpahan jasa, maka kekuatan dari kebajikan itu akan mampu untuk menolong ibunya Moggallana ini. Nah, jadi kemudian itulah yang dilakukan sehingga akhirnya selesai masa wasa, yaitu persis di tanggal Chitgwe itu ya, bulan 7, 15, yang sekarang dirayakan tradisi Ulambana itu Moggallana kemudian berdana kepada Sangga, komunitas para biku. Dia sendiri biku, tapi dia berdana kepada komunitas para biku, Sangha itu, dan kemudian Sangha membacakan doa pelimpahan jasa karena kebajikan ini akan dilimpahkan kepada ibunya. Dan diceritakan setelah peristiwa itu ibunya terlahir lagi di alam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, tradisi Ulambana ini mulainya dari situ. Ya, dari bakti seorang Moggallana.
bakti seorang anak. Jadi kita tidak melihat Ulambana ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kita tidak melihat Ulambana ini sebagai sesuatu yang kalau di tradisi masyarakat Tionghoa itu dikatakan bulannya hantu lah, bulannya setan lah, gitu-gitu ya. Nggak seperti itu. Ya, memang pada saat agama Buddha masuk ke daratan Tiongkok, itu bercampur dengan budaya itu, dan budaya itu sudah ada di sana, gitu ya. Bukan dari Buddha, ya, bukan dari India. Tapi ini murni tradisi Tiongkok. Jadi, kemudian ada upaya kausalia, keterampilan dalam cara menggabungkan tradisi ini, sehingga yang sering dilakukan saat ini adalah bagaimana caranya agar anak-anak itu mengingat kebaikan orang tuanya dan melakukan pelimpahan jasa kepada orang tuanya. Nah, dikaitkan dengan bulan 7 itu yang tradisinya bahwa pintu neraka dibuka dan sebagainya itu adalah untuk mendoakan para leluhur, baik itu orang tua, kakek nenek atau siapapun leluhur-leluhurnya yang kemungkinan ya terlahir di alam-alam peta tersebut. Peta di dalam agama Buddha kita terjemahkan sebagai hantu, ya, dan mungkin lebih banyak yang spesifik menyebut hantu kelaparan. Kita tidak menerjemahkannya sebagai setan, ya, karena setan itu pengertiannya berbeda. Nah, setan itu definisinya lebih ke, kalau kosakata yang lain itu adalah iblis. Kalau di dalam pendekatan kita di Buddhis itu, sosok yang paling mendekati dengan itu adalah Mara. Jadi setan itu adalah Mara, bukan Peta. Peta itu adalah hantu-hantu kelaparan yang memang mereka tidak berdaya dan perlu dibantu. Ya, mereka tidak mengganggu. Mereka itu kalau datang menampakkan dirinya berarti mereka itu butuh bantuan. Ya, butuh kita tolong. Nah, beda dengan setan. Beda dengan Mara. Kalau Mara ini adalah makhluk dewa tingkat tinggi yang memang memiliki pandangan salah sehingga suka sekali mengganggu seperti itu ya. Ya, jadi kita samakan definisinya dulu ya, bahwa Ulambana ini adalah kita sebagai anak melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita yang kita tidak pernah tahu, ya, kemungkinan terlahir di alam-alam yang mungkin kurang menguntungkan sesuai dengan karmanya masing-masing. Nah, kita kemudian melakukan pelimpahan jasa itu di bulan 7 ini untuk sedikit banyak membantu, ya, meringankan. Ya, kalau memang ada sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta, di alam-alam hantu kelaparan itu, mereka pada saat ini, pada bulan ini bisa menerima kebajikan kita itu yang kita salurkan, kita limpahkan kepada mereka. Jadi Ulambana itu sebetulnya maknanya yang jauh lebih penting itu adalah makna bakti anak kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada leluhurnya, itu yang jauh lebih penting. Jadi maknanya yang terkandung dari cerita Moggallana berbakti kepada ibunya itu yang jauh lebih penting ya ketimbang dengan cerita-cerita yang mistis-mistis seperti itu mengenai pintu neraka dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, jadi mungkin ini waktunya ya untuk kita lebih banyak belajar lagi sehingga kita paham mana yang merupakan tradisi, mana yang merupakan bagian dari ajaran Buddha, sehingga kita bisa melihat kondisi-kondisi yang terjadi, ya, walaupun memang dalam prakteknya agama itu tidak akan lepas dengan tradisi. Di semua agama apapun, di negara manapun, mereka pasti akan berbaur dengan tradisi yang ada di tempatnya. Makanya perayaan Ulambana ini pun di tempat-tempat yang lain juga berbeda-beda. Kalau di Indonesia mungkin karena
yang melakukan itu mayoritas adalah dari keturunan Tionghoa, maka tradisinya lebih mirip dengan tradisi masyarakat Tionghoa yang lain, gitu ya. Tapi kalau di Jepang mereka membuatnya dalam suasana yang berbeda. Kalau di Thailand juga ada perayaan seperti itu, tapi mereka bikinnya lebih kayak festival gitu ya. Kalau kayak di negara-negara barat itu kayak kayak apa? Festival untuk yang menggunakan kostum-kostum seperti itu. Itu jauh lebih lebih meriah dan lebih menarik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang menyeramkan tetapi malah menggembirakan. Ya, intinya kembali lagi saya ingin menekankan pada kesempatan ini bahwa Ulang Bana itu adalah hari bakti anak kepada orang tuanya. Ya, jadi dengan mengingat kebaikan orang tua, seperti kata Buddha, kita harus membalas kebaikan itu. Dan salah satunya adalah dengan melakukan pelimpahan jasa pada saat orang tua kita sudah tidak ada. Satu-satunya cara adalah kita melakukan pelimpahan jasa itu. Nah, pelimpahan jasa itu sebetulnya bisa dilakukan kapan saja tentunya, tidak harus di bulan Ulang Bana, tapi untuk yang bulan 7 ini spesifik khusus kita adakan untuk melimpahkan kebajikan yang kita lakukan kepada keluarga kita, leluhur kita yang mungkin terlahir sebagai makhluk-makhluk di alam peta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan kecil kepada kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata, bawantu, sukitata. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.